Oke, Sip, terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Ya, halo semuanya. Nama saya Alia Rufaida Syukri. Saya dari Prodi D3 Bahasa Inggris di Unsada. Oke, Alia, terima kasih. Ini wawancara keberapa ya? Kayak kedua. Kedua ya? Kedua. Kalau misalnya kecuali yang kalau misalnya waktu itu ada acara di ruang baca itu Oh mungkin iya, kali ya. ketiga ya. Oke, hari ini saya wawancarai Alia karena katanya kemarin magang di mana gitu? Ya, jadi kemarin saya baru selesai magang di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Oke. Tepatnya di Badan Strategi Kebijakan Luar Negerinya. Oh, kok bisa magang di situ? Gimana ceritanya tuh? Jadi waktu itu BSKLN, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri itu emang ngadain program magang buat anak-anak, buat mahasiswa ilmu sosial gitu. Terutama saya itu terus saya melamar ke situ lewat website, lewat platform magangnya, terus diterima. Oh, mantap. Berarti itu pengumumannya dipublikasikan ya secara untuk umum ya? Iya, itu untuk program magangnya untuk umum, yang penting mahasiswa ilmu sosial sih. Oke, ya jadi tinggal cek websitenya aja berarti ya? Ya, tinggal cek websitenya, Instagramnya boleh dicek gitu. Oke. Untuk info-info paling baru. Oke, sip, terima kasih Alia. Terus ngerjain apa aja selama magang? Jadi karena namanya Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, jadi yang berhubungan sama kebijakan-kebijakan luar negeri gitu. Jadi kebanyakan sih riset ya, riset. Dan kebetulan saya di tempat ini waktu itu di namanya Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa. Nah, terus jadi untuk lingkupnya kawasan Amerika dan Eropa aja. Nah, jadi saya cari info-info tentang ini, mereka ini Amerika sama Eropa atau kawasan saya itu ngapain aja sih. Terus saya kadang disuruh bikin namanya monitor. Jadi isinya saya tuh ngedetailin peristiwa-peristiwa terus ada yang lagi terjadi atau yang baru terjadi gitu. Nanti ada juga namanya policy brief, jadi bikin formulasiin rekomendasi kebijakan buat ini. Kalau misalnya ada peristiwa apa, kita gimana nih Indonesia tuh mesti ngapain gitu. Nah, terus gimana caranya supaya peran Indonesia di panggung diplomasi dunia gitu, gimana bisa maju atau segala macam lah gitu, tergantung tujuannya apa. Iya. Itu berarti penelitian dong ya? Iya, emang ini kerjanya penelitian terus. Penelitian ya, jadi nyari info detail ya mengenai kejadian-kejadian yang ada di Amerika dan Eropa ya? Iya, kalau untuk saya, kalau ada sebenarnya beberapa kayak kawasan-kawasan lain, tapi itu bukan bagian saya. Iya, jadi ngerekap ya, terus bikin summary gitu ya? Ya, bikin kesimpulannya summary, kayak gimana sih? Juga disuruh bahkan anak magang pun dilibatkan buat rekomendasiin kebijakan gitu. Jadinya kita juga gak cuman ngerangkum, gak cuman gitu doang, terus juga kita harus mikir kira-kira bagusnya gimana ya gitu. Iya. Berarti ini proses ada melibatkan kemampuan analisis juga ya? Itu emang berat di analisis sih. Kalau lagi suka jadi detektif atau emang suka tertarik sama isu-isu sosial dan ekonomi terutama, biasanya sih itu yang paling relevan. Ya bisa coba. Makasih gitu. Lumayan ini ya, apa level kerjanya lumayan tinggi ya kalau sebagai magang gitu. Iya, soalnya apalagi di tempat saya waktu itu emang anak magang tuh bener-bener dilibatkan buat ngerjain semuanya sampai kebijakannya itu emang kita bantu banget gitu. Dia emang kayak dilibatkan banget, gak cuma disuruh ngambilin kopi apa gitu. Suruh fotokopi gitu enggak ya? Jangan khawatir nih, nggak yang begitu ya. Iya, terus juga emang supervisor juga sangat mengakomodasi banget. Kita butuh bantuan apa gitu, mereka bakal ngasih bantuan, bakal ngasih kritik yang konstruktif lah ya gitu. Waduh, keren banget itu. Kesempatan mahasiswa bisa berkembang banget di situ ya. Itu kalau saya sendiri emang belajar banyak banget sih dari situ. Ini adik kelasnya harus ada yang nerusin nih ya. Ya, semoga ada yang nerusin sih, soalnya sayang banget kalau nggak dipakai gitu. Ya. Nanti mungkin kita tulisin ya websitenya ya di sini. Ya bisa,
atau langsung ke yang paling latest infonya lah gitu, yang paling info paling baru gitu di Instagramnya BSKLN. Oke. Sip. Terus iya tadi udah dengerin ya cerita detail mengenai isi kerjaannya. Nah sekarang saya mau nanya, dapat bayar nggak sih? Dapat reward nggak sih? Kalau untuk magang di BSKLN ini gak dikompensasi secara monetary atau secara uang gitu, emang gak dibayar lah gitu, bilangnya unpaid. Jadi kalau saya sih nggak keberatan ya, soalnya saya emang di situ niatnya belajar gitu. Jadi kayak ya udah. Menurut saya kalau menurut saya waktu saat itu pengalamannya itu udah cukup banget gitu. Terbayar dengan itu ya? Ya, terbayarnya dengan pengalaman dan kesempatan. Dengan isi pekerjaan yang seperti itu, kesempatan itu benar-benar langka banget ya, bisa dapat kesempatan belajar gitu di kementerian yang penting banget di Indonesia ya. Oke. Ya, saya terima kasih banyak. Terus terakhir nih, suka dukanya ada nggak sih? Suka dukanya? Sukanya dulu deh, terus habis itu dukanya. Sukanya itu tuh ya pertama itu yang banyak belajar gitu. Saya juga banyak nemuin hal-hal baru, terus bisa ngembangin skill baru, dan juga skill yang lama saya juga juga jadi makin berkembang, makin pengetahuan saya lebih luas dan lebih dalam juga. Jadi saya sekarang tadinya tuh saya nggak terlalu paham tentang jadi waktu itu ada namanya monitor tarif Amerika Serikat yang yang lagi jadi berita ya. Ya, waktu itu lagi rame dan banyak pergerakan lah gitu dari Amerikanya. Terus saya tuh bener-bener nggak tahu, tapi karena itu saya jadi belajar banyak hal-hal tentang terutama makroekonomi gitu, kayak gitu. Terus menurut saya itu berharga banget ya. Terus dibimbing banget juga sama supervisor, jadi saya tahu banyak, saya dibimbing banyak. Terus selalu dikasih kritik yang konstruktif, jadi bukannya jangan takut gitu. Saya sih nggak, pas lagi kalau mereka kasih kritik atau saran, saya nggak takut gitu, soalnya saya paham kalau mereka tuh kayak lagi ngebangun kita lah gitu. Kalau untuk sukanya juga yang lain tuh, saya dilibatkan acara-acara internasional juga. Kadang tuh waktu itu saya kebetulan acaranya jadi ketemu dubes dari negara lain gitu, dubes Indonesia di tempat lain, dan juga dubes negara lain di Indonesia. Itu sempat saya jadi ketemu gitu, mungkin ya nggak ngobrol sih, tapi karena ada kesempatan itu senang banget. Itu dukanya sekarang. Kalau dukanya kadang tuh kalau misalnya nggak nyampe target pribadi gitu ya, kayak rasanya tuh agak kayak sedih gitu, kayak aduh, kayak emang skillnya nggak cukup, jadi ngerasa agak-agak insecure aja lah gitu. Itu dukanya gitu sih. Tapi secara umum saya mau seneng banget. Itu dukanya jauh lebih kalah banget sama sukanya. Oke, sip. Terima kasih nih, banyakkan sukanya ya. Iya, jauh. Oke. Terakhir nih, ini beneran terakhir. Pesan buat temennya atau adik kelasnya yang sebenarnya minat nih sama magang di Kementerian Luar Negeri tapi ragu gitu, ada rasa takut gitu. Kira-kira apa tuh pesannya dari Aulia? Jadi untuk teman-teman atau mungkin adik-adik tingkat yang mau magang di Kemlu atau spesifiknya di BSKLN, mungkin pertama ini dulu ya, cari passionnya dulu, cari kira-kira saya bisanya ngapain sih gitu. Jadi mungkin jangan ngikutin mimpi kita, tapi ngikutin alat-alat kita. Jadi kita tuh bisanya alat-alat kita maksudnya kayak skills gitu. Saya bisanya apa aja sih? Nah, kalau misalnya bisa seneng nulis, seneng cari-cari tahu gitu, riset gitu ya, segala macam. Terus seneng ketemu orang gitu. Saya ketemu orang dari berbagai macam saya belajar bahasa ilmu atau disiplin, atau mungkin dari berbagai negara, meskipun itu nanti kadang-kadang sih dikasih kesempatan ya. Nah, itu cari dulu kita bisanya apa. Terus kalau misalnya kita bisanya apa, biasanya kita juga seneng gitu. Apa yang kita bisa, biasanya kita seneng gitu kan. Nah, jadinya itu pertama dicari dulu.
Nah terus kalau misalnya udah ketemu, jadinya magangnya itu tuh bakal jadi sesuatu yang memperkaya pengalaman belajar kita gitu. Jadi cari dulu bisanya apa, terus kita cari cara channelnya buat kita terapin keterampilan kita. Oke, ya. Mantap, terima kasih. Terima kasih banyak Alia atas waktunya hari ini. Ya, makasih banyak gitu. Bye bye. Bye.